pengertian gaya kepemimpinan. Menurut Kartono, gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Rifai, gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku atau strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh pemimpin. Menurut Hasibuan, gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan suatu cara yang digunakan oleh pemimpin untuk mengarahkan bawahannya untuk bekerja secara baik dan efektif demi tercapainya suatu tujuan organisasi. B. Jenis-jenis gaya kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan otokratis. Kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang agar dilakukan semata-mata diputuskan oleh pimpinan. Adapun ciri-ciri kepemimpinan otokratis yaitu wewenang mutlak terpusat pada pemimpin. 2. Keputusan selalu dibuat oleh pemimpin. 3. Kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin. 4. Komunikasi berlangsung satu arah dan pimpinan kepada bawahan. 5. Pengawas terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat. 6. Tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran pertimbangan atau pendapat. 7. Lebih banyak kritik daripada pujian. Menuntut prestasi dan kesetiaan sempurna dari bawahan tanpa syarat, dan cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman. 2. Gaya kepemimpinan demokratis. Kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Adapun ciri-ciri kepemimpinan demokratis yaitu 1. Wewenang pemimpin tidak mutlak. Pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang pada bawahan. 3. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. 4. Komunikasi berlangsung secara timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun sesama bawahan. 5. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar. 6. Prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan. 7. Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan ataupun pendapat. 3. Gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif dicirikan dengan jarangnya pemimpin memberikan arahan. Keputusan diserahkan kepada bawahan dan diharapkan anggota organisasi dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. 4. Gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan. 5. Gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah umumnya mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahannya, para bawahannya. Juga sabar, murah hati, segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin ini. Gaya kepemimpinan biokratis. Gaya ini dapat dilukiskan dengan kalimat memimpin berdasarkan peraturan. Perilaku pemimpin ditandai dengan keketatan pelaksanaan prosedur yang berlaku bagi pemimpin dan anak buahnya. Gaya kepemimpinan analitis atau analytical. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini, biasanya pembuatan keputusan didasarkan pada proses analisis, terutama analisis logika pada setiap informasi yang diperolehnya. Gaya ini berorientasi pada hasil dan menekankan pada rencana-rencana rinci serta berdimensi jangka panjang. Gaya kepemimpinan asertif. Gaya kepemimpinan ini sifatnya lebih agresif dan mempunyai perhatian yang sangat besar pada pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan lainnya.
Pemimpin tipe asertif lebih terbuka dalam konflik dan kritik. Gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangat menaruh perhatian kepada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan pada kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan model ini biasanya selalu mencari pesaing dan menargetkan standar yang tinggi. Gaya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah a leadership contingency theory that focus on followers, readiness, maturity. Inti dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Kepemimpinan partisipatif, yaitu ide dapat mengalir dari anggota karena solusi dari pemecahan masalah diambil secara bergantian. Artinya semua orang dapat memberi usul dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis gaya kepemimpinan yang ke-12 yaitu kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin terlibat langsung membantu sekaligus memberikan aura positif kepada karyawannya. Yang ke-13, kepemimpinan strategis, yaitu pemimpin menempatkan diri antara tugas dan tujuan yang harus dicapai dengan kesempatan untuk berkembang dari tugas yang diberikan. Yang terakhir, kepemimpinan transaksional, yaitu pemimpin memberikan imbalan atas target yang dicapai oleh karyawan. Selanjutnya, indikator gaya kepemimpinan. Menurut Kartono 2008, berikut indikatornya. Yang pertama yaitu kemampuan mengambil keputusan, selanjutnya kemampuan memotivasi, kemudian kemampuan mengendalikan bawahan, dan yang terakhir kemampuan komunikasi. Gaya kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Menurut Toha 2003 ada 4, yaitu yang pertama instruksi, pemimpin mengambil keputusan dengan komunikasi satu arah. Yang kedua konsultatif, yaitu pengambilan keputusan melalui komunikasi dua arah tetapi pemimpin tetap sebagai pengarah tertinggi. Selanjutnya partisipatif, dalam hal ini posisi kontrol atas pemecahan masalah dipegang secara bergantian. Dan yang terakhir delegatif, pemimpin mendiskusikan masalah dengan bawahannya. Efek gaya kepemimpinan. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan jenis ini memberikan manfaat lebih percaya diri, lebih yakin dan nyaman dengan tanggung jawab pengambilan keputusan untuk rencana strategi dan operasi perusahaan. Dan pemimpin otoriter memiliki kontrol penuh dari orang-orang di sekelilingnya dan percaya memiliki otoritas yang lengkap untuk memperlakukan mereka seperti yang diinginkan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Gaya ini mempunyai efek yaitu karyawan lebih kreatif dan merasa dibutuhkan, tugas lebih efektif dan efisien, serta sosialisasi antara pemimpin dan karyawan berjalan dengan baik. Yang ketiga, gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu mempunyai efek bahwa karyawan lebih puas, termotivasi, dan lebih terampil. Hal yang mengarah pada lingkungan kerja optimis dan terbuka dan juga mendorong kreativitas. Contoh kasus penerapan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Soichiro Honda. Ketika Soichiro memimpin Art Sokai cabang Hamamatsu, dia selalu mengawasi para pekerjanya, dan jika ada yang malas-malasan, dia tidak segan melempari palu atau kunci Inggris ke arah orang ini. Gaya Soichiro yang keras dan cenderung sinting ini menyebabkan karyawan jarang betah. Soichiro merupakan pemimpin di awal berdirinya Honda. Gaya kepemimpinan Soichiro yang keras dan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kepemimpinan Soichiro dari prinsip hidupnya yaitu terbaik di dunia. Hal inilah yang menyebabkan dirinya bertindak keras terhadap karyawannya dan terkadang keterlaluan. Kekurangan gaya kepemimpinan Soichiro adalah tidak moralis. Tidak moralis artinya tidak hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang rendah terhadap permasalahan para bawahannya, tidak sabar dan mudah marah.
Hal ini terlihat dari Soichiro yang meneriaki karyawan dan berkata, "Saya minta surat pengunduran dari Anda. Pergi sana." Kata seperti itulah yang diucapkan seorang pemimpin Honda Soichiro apabila karyawannya melakukan kesalahan. Meskipun kata-kata yang dia lontarkan hanya sekedar kata-kata, dia tidak akan benar-benar memecat karyawan itu. Meskipun Soichiro keras dalam memperlakukan karyawan, tetapi dia memiliki kepribadian yang jujur dan mudah didekati. Hal ini yang menjadi kerjasama tim yang sehat. Ada hal baik dalam kepemimpinan otoriter yang dilakukan Soichiro, yaitu karyawan akan menghormati pimpinan dan selalu berpendirian kepada tujuan. Soichiro dapat dikatakan pemimpin baik. Kesimpulan dari makalah kami adalah, berdasarkan paparan materi yang telah kami jelaskan di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh pada kesuksesan sebuah organisasi, di mana dalam hal ini pemimpin harus dapat menentukan gaya kepemimpinan yang cocok pada dirinya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pemimpin juga diharapkan memberikan cara yang efisien dan efek yang positif bagi para bawahannya.